Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Dakiroh Muslim rahimakumullah. Di video kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan manusia ketika hari akhir tiba dan apa yang terjadi setelahnya, memahami bagaimana amal dan keimanan kita menentukan nasib kita di akhirat. Mari kita bersama-sama merenungkan, mempersiapkan diri, dan berusaha untuk meraih surganya. Dikisahkan, ketika terjadi kiamat, penghancuran alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluruh pintu langit. Wa futihhatis sama'u fakanat abwaba, pintu langit dibuka semua. Semua malaikat keluar dari langit-langit itu karena langit akan digulung seperti kita menggulung kertas. Maka ketika betul-betul terjadi kiamat, Allah wafatkan seluruh para malaikat, Allah wafatkan semua jin, dan Allah wafatkan semua manusia. Tidak ada yang tersisa kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk tidak dihancurkan pada hari kiamat, seperti arsy, seperti kursi, seperti lauhul mahfudz, seperti ruh, seperti tulang ekor manusia tidak dihancurkan. Tapi selain itu dihancur-hancurkan semuanya. Berapa lama? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan arba'ul, 40, tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Intinya 40, kata Abu Hurairah. Antara tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua, maka hancur semua alam semesta ini. Inilah yang disebut kiamatul kubro, kiamat besar. Semua hancur, para malaikat juga sudah diwafatkan, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, bahkan malakul maut juga sudah mati. Sudah tidak ada makhluk yang berakal lagi. Bumi sudah hancur, seluruh alam semesta sudah hancur. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berteriak, "Kalian sudah tahu siapa yang berkuasa di alam semesta ini?" Tidak ada yang menjawab. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada manusia. Semua mati. Maka Allah jawab sendiri, "Lillahi dil wahidil qahar." Alam semesta ini pemiliknya hanya Zat yang Maha Satu, yang Maha Perkasa, Allahu Azza wa Jalla. Itulah yang difirmankan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu makna Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Maka setelah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala atur kembali alam semesta untuk menjadi alam akhir, maka bumi yang kita pijak hari ini Allah katakan, pada hari di mana bumi Allah hancurkan, kemudian Allah gantikan dengan bumi yang baru. Kata para ulama, bumi ini hilang, datang bumi baru. Tidak, bumi yang kita pijak ini bumi pula di padang mahsyar. Cuma bentuknya dirubah. Yang tadinya bulat kemudian dibentangkan, sehingga bumi yang sekarang kita lihat ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada rendah. Nanti ketika Allah hancurkan, Allah ganti dengan bumi yang baru. Maka Allah hambarkan sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada bangunan, tidak ada hutan, tidak ada gunung. Rata semuanya. Kenapa Allah ratakan? Wa izal ardu. Dan apabila bumi diratakan, supaya makhluk sejak Adam meninggal sampai terakhir mati muat di bumi itu. Sekarang bumi itu dalam bentuk bulat kan? Di bumi ini adalah lautnya, di bumi ini ada hutannya, di bumi ada bukit, ada gunung. Tidak semua tempat dihuni manusia. Kalau seandainya bumi tidak dirubah, kemudian seluruh manusia dibangkitkan sejak Adam sampai terakhir mati, tidak akan muat bumi ini. Makanya kemudian semua diratakan, sehingga kalau dibangkitkan semua akan muat. Itulah padang mahsyar. Allah katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya yang kedua. Ketika kemudian malaikat Israfil bangkit, kemudian meniupkan sangkakala keduanya, maka terjadilah yaumul ba'si wan nuzur.
hari di mana manusia dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Maka ketika itu Allah katakan, wa ahrajatil ardu ashqalaha. Kami keluarkan beban-beban bumi, maksudnya adalah bangkai-bangkai manusia itu semua terangkat kembali. Dari mana? Dari tulang ekor. Karena tulang ekor manusia tidak dihancurkan pada hari kiamat. Ketika Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, dari tulang ekor setiap manusia itulah tercipta manusia kembali. Padahal sudah hancur semua dengan kiamat, tapi tulang ekor manusia tidak hancur karena disitulah Allah kembali ciptakan kita. Kemudian jasad itu dilempar ke permukaan semuanya. Bayangkan, dari zaman Adam sampai yang terakhir mati, jasad itu berkelimpangan di padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh, ruh orang beriman dilesatkan dari iliyin untuk kembali ke tubuhnya. Kemudian ruhnya orang-orang kafir dilesatkan dari sijin. Ruh-ruh itu kemudian masuk ke jasad-jasad mereka tanpa tertukar jasadnya. Disitulah manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, orang-orang kafir ini digambarkan dalam surah Yasin. Ya wailana mamba'asana mim marqadina. Duhai celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini? Maka mereka digambarkan seperti laron. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Laron ini kalau ada lampu, maka dia akan mengejar lampu dan mereka terbangnya tidak ada aturan. Sehingga karena tidak ada aturan, diterjang kawannya, tabrak sana, tabrak sini. Besoknya berhamburan sayapnya entah kemana-mana. Begitulah kondisi manusia pada hari kiamat. Orang-orang kafir lari ke barat dan ke timur, lari lagi selatan ke utara. Mereka tidak ada tujuan seperti laron. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Semua manusia sibuk dengan sendirinya, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan, dia tidak lari. Di sampingnya sudah ada pasangannya, sudah ada istrinya, suaminya, anak, ibu, kakek, semua. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, watabi'athum dzurriyyatahum biman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyah, maka kami kumpulkan keluarga yang beriman di satu tempat. Ketika orang-orang yang beriman ini melihat orang-orang kafir lari ke sana kemari, bahkan mereka hanya mengatakan, hadza maw'adur rahman wa sadaqal mursalin. Inilah janji dari Allah Ar-Rahman dan benarlah ucapan para nabi. Sobat Dzakirah Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itulah baru ada penyeru di tengah-tengah padang mahsyar. Kemudian barulah manusia tertuju kepada satu arah, kepada satu suara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahasakan seperti belalang-belalang yang sedang berterbangan. Belalang itu kalau sedang terbang bersama koloninya pasti akan tertuju pada satu titik. Maka semua tertuju pada satu titik. Disinilah disebut Ardul Mahsyar. Kita akan dikumpulkan. Ketika mereka dibangkitkan, Nabi SAW mengatakan, ketika manusia dibangkitkan tidak pakai celana, tidak pakai baju, telanjang bulat, kemudian tidak dihitan, kemudian tidak pakai sandal, kemudian tidak membawa harta di badan. Mau siapapun Anda presiden, menteri, orang kaya, dibangkitkan sama. Karena di hari itu tidak ada yang membedakan si kaya dan si miskin, si pejabat dan si rakyat, semua sama dibangkitkan seperti itu. Lalu, apa yang mau disombongkan di padang mahsyar itu? Macam-macam manusia dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan kecil sekali, kecil seperti semut di tengah-tengah orang besar, sehingga harus menghindar pijakan orang-orang besar. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang yang sombong. Ketika di dunia dia merasa besar, di akhirat Allah kecilkan.
Allah bangkitkan seperti ziarah di akhirat. Ada juga yang berteriak-teriak, "Ya Rob, ya Rob," tapi Allah tidak memandangnya. Allah tidak mengajak bicara dengannya. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat walaupun dia berteriak-teriak, "Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah." Ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang lari, tetapi mereka berjalan dengan kepala, sedang kakinya itu di atas. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Ada juga orang-orang yang dibangkitkan dengan mata yang buta, sehingga dia mengatakan, "Ya Robbi, ketika di dunia aku bisa melihat, kenapa di sini buta?" katanya. Macam-macam orang di padang mahsyar itu dibangkitkan karena orang dibangkitkan itu alamatun alaih, sebagaimana kematiannya. Ada ketika di dunia dia menusuk-nusuk untuk bunuh diri, maka ketika dibangkitkan di tangannya sudah ada pisau sedang menusuk-nusuk badannya. Anda bayangkan manusia dibangkitkan itu macam-macam bentuknya. Baru kemudian manusia dikumpulkan di satu tempat. Disinilah terjadi Fathul Qadha yang pertama kali. Fathul Qadha di mana Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan mahkamah peradilan di tengah-tengah manusia, dan yang pertama kali diadili adalah para nabi. Dengan cara apa? Para nabi dikumpulkan umatnya, Nuh bersama umatnya, Nabi Saleh bersama umatnya, Nabi Syuaib bersama umatnya, semua para nabi bersama umatnya. Kemudian Allah akan berkata kepada umat setiap nabi, "Ya umat Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalahnya?" Orang-orang kafir dari umat Nuh mengatakan, "Ya Rob, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami. Mereka hendak berdusta." Kemudian Allah mengatakan, "Ya Nuh, lihat, engkau belum pernah menyampaikan risalahku kepada mereka. Kenapa kau tidak sampaikan?" Maka Nuh mengatakan, "Ya Rob, aku sudah sampaikan. Kalau kau tidak percaya, aku punya saksi." Maka Allah mengatakan, "Kalau begitu, datangkan saksi." Maka Nuh meminta kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Maka Allah panggil Rasul kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad, kenapa kau mau jadi saksi kepada Nuh alaihissalam? Bukankah engkau usianya terpaut jauh dan kau tidak hidup di zamannya Nabi Nuh? Bagaimana kau akan jadi saksi mereka?" Maka Rasul SAW mengatakan, "Ya Rob, iya, aku tidak hidup di zaman Nabi Nuh, tetapi aku yakin bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya." Maka Allah mengatakan, "Apa yang membuat Anda yakin bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya?" Maka Rasul mengatakan, "Karena engkau yang bicara seperti itu ya Rob." Kemudian Rasul membacakan surat, "Engkau bicara dalam Al-Quran bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya." Maka Allah mengatakan, "Benar engkau." Dan mereka sudah berdusta. Kemudian berpindah kepada nabi berikutnya. Berpindah kepada nabi berikutnya sampai diakhiri dengan Isa ibn Maryam. Nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Inilah isyarat bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi seluruh para nabi. Ketika Nabi Muhammad hendak rindu ingin mendengar Al-Quran, yang dipanggil siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, apakah saya harus membaca Al-Quran sementara Quran turun kepadamu?" "Oh tidak wahai Rasul," kata Rasul. "Iqra, baca, saya ingin mendengarkan suaramu." Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat, "Kaifa ya Muhammad, kalau tiap-tiap umat itu mendatangkan saksi-saksinya, kemudian engkau menjadi saksi mereka." Maka kemudian Nabi SAW menangis dan mengatakan, "Ya Abdullah, hasbuka, hasbuka, cukup, cukup." Maka Abdullah melihat Rasul menangis sehingga membasahi janggutnya. Rasul akan menjadi saksi bagi setiap umat dan setiap nabi. Setelah para nabi kemudian dimintai pertanggungjawabannya, barulah Allah Subhanahu wa taala menoleh kepada umatnya Muhammad, menoleh kepada kita semuanya. Baru Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita,
Disitulah yang disebut dengan al-ardu ard. Apa itu ard? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan kepada kita perbuatan kita di bumi. Allah tampakkan di akhirat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan kepada setiap hamba. Kalau Allah mengatakan, "Iqra kitabah, baca bukumu," maka dia pun membaca apa yang sudah dia lakukan. Ingat kekhususan hari kiamat di mana Allah berikan memori hafalan manusia dikembalikan. Mereka kuat hafalannya. Kalau sekarang di dunia, 1 minggu yang lalu kita pernah ucapkan apa, kita pernah berbuat apa, kita pernah mendolimi siapa, kita pernah hasad kepada siapa, pasti sudah lupa. Tapi di akhirat Allah berikan kekuatan hafalan sejak antum akhir balik sampai antum diwafatkan. Hafal antum. Oh, jam segini, hari ini, tanggal ini, aku begini. Kita akan hafal itu semua. Akan dicocokkan dengan catatannya, dan ketika itu teman-teman manusia tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Al-yauman, mulut terkunci, tangan bicara, kaki menyaksikan apa yang sudah diperbuatnya. Bayangkan, saksi bukan hanya anggota badan, bahkan kulit juga jadi saksi. Kulit tiba-tiba bicara di hadapan Allah dan menyalahkan badannya. Akhirnya, badan kemudian mengkritik kulit dan mengatakan, "Kenapa engkau wahai kulit menjadi saksi bagi badanmu sendiri?" Kata kulit, "Allah yang membuat bicara aku. Mau apa?" Tidak cukup hanya itu, tapi bumi yang kita pijak juga akan jadi saksi. Karena pada hari itu, bumi menggambarkan kisah-kisah orang-orang yang pernah berpijak di atas bumi itu. Lautan akan jadi saksi, langit akan jadi saksi, malaikat akan jadi saksi. Siapa yang bisa mungkin dari kesalahan, teman-teman semua jadi saksi. Di bumi, antum bisa bayar lawyer, cari yang pandai bicara, dia bisa mendustakan yang jujur. Di akhirat nanti, pengacaranya butuh pengacara. Tapi di akhirat tidak ada pengacara. Apa yang mau diacarakan, semua jadi saksi. Hotel iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah manusia dihisab. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbangkan catatannya. Di situ ada yang kemudian mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dari belakangnya, dan itu menunjukkan keselamatan dan tidaknya. Orang yang beriman ambil dengan tangan kanannya dengan bangganya. Dia akan mengatakan, "Bacalah kitabku." Saking senangnya dia karena dia tahu isi kitabnya. Tetapi orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, dia mengatakan apa? "Aku tidak mau mengambil catatanku dan aku tidak tahu apa hisabku." Sampai terakhir dia akan mengatakan, "Kekuasaannya aku bangga-banggakan di dunia pun tidak ada manfaatnya. Duhai kiranya harta yang bertumpuk di dunia pun tidak ada faedahnya." Menyesal dia. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, terjadilah hisab kepada binatang. Disitulah dikumpulkan semua binatang, mulai dari semut, kuda, sampai kepada buaya. Dikumpulkan semua di situ. Kenapa? Karena di antara binatang juga ada yang saling mendolimi. Yang bertanduk, binatang yang tidak bertanduk. Buaya makan ular, ular makan binatang lainnya. Binatang ini terus memakan sampai ke binatang yang kecil. Saling memakan di antara binatang, maha adil. Ada hisab di antara binatang. Terjadi hisab, tapi mereka tidak diazab. Mereka hanya dihisab saja. Setelah binatang-binatang dihisab, Allah mengatakan, "Kunu turaba, jadilah kalian tanah." Maka binatang-binatang pun kembali menjadi tanah. Orang-orang kafir melihat ketika binatang habis dihisab menjadi tanah, maka mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turoba, duhai kiranya aku juga menjadi tanah," kata mereka. Tapi tidak mungkin jadi tanah. Tetap mereka dihisab dan diazab. Teman-teman, manusia akan dikumpulkan selama khamsina alfasan, 50.000 tahun dalam kondisi berdiri. Tidak ada yang duduk atau berbaring kayak kita sekarang.
Posisi mereka berdiri karena Allah mengatakan, pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb-Nya. Kenapa tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring? Karena kalau duduk maka dia akan tenggelam dalam keringat. Berbaring apalagi? Bagaimana tidak tenggelam dengan keringatnya? Matahari diletakkan di atas kepala hanya sejarak 1 mil. Ada orang yang bercucuran dengan keringat sehingga tenggelamlah dia dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sedada, ada yang keringatnya sepusar, ada yang keringatnya selutut, sesuai dengan amalannya. Dan hari itu hari yang haus sekali. Makanya orang-orang yang berhasil minum dari telaga Rasul lalu melihat Ma'abadah, dia tidak akan haus selamanya walaupun matahari di atas kepala. Likuli Nabi hausun. Setiap nabi punya telaga dan yang paling besar telaga Rasul kita Muhammad SAW. Jumlah gelasnya sejumlah binatang yang ada di langit. Warna telaganya lebih putih dibandingkan air susu, rasanya lebih manis dibandingkan madu. Siapa yang minum tidak akan haus selamanya. Adakah dari umat Rasul yang tidak akan minum? Ada. Ketika ada orang-orang yang mendekati telaga Rasul di padang mahsyar itu, tiba-tiba dihalau para malaikat. Kemudian Rasulullah SAW berteriak-teriak, "Ummati, ummati ya Rob, itu kan umatku. Biarkan mereka minum, mereka dihalang." Lihat bagaimana rahmatnya Rasul kepada umatnya. Tapi Allah mengatakan, "Hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu sepeninggalmu. Mereka sudah merubah-rubah sunnahmu. Biarkan mereka tidak minum dari telagamu." Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah SWT, manusia akan tenggelam dengan keringatnya. Kemudian manusia pada saat itu kebingungan. Entah apa yang harus dilakukan. Mereka menunggu Fathul Qadha, bagaimana putusan Allah kepada mereka. Masih bingung. Akhirnya mereka pun berjalan kepada Adam. "Ya Adam, engkau kan bapak kami, mintalah syafaat kepada Allah. Tidakkah engkau iba kepada kami? Kami kesulitan di sini." Kata Adam, "Aku tidak bisa menolong kalian, pergilah ke Nuh." Berangkatlah mereka ke Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nuh, "Sebaiknya kalian kepada Ibrahim." Berangkat mereka ke Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. "Ya Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami?" Kata Ibrahim, "Tidak. Aku pernah berdusta 3 kali. Sebaiknya kau datang kepada Musa. Temui Nabi Musa." Berangkat ke Nabi Musa. Kata Musa, "Aku juga tidak bisa karena pernah membunuh orang. Pergilah ke Isa saja. Temui Nabi Isa." Kemudian mereka menemui Nabi Isa. Isa tidak menyebutkan uzurnya, tapi Isa mengatakan, "Datangilah Rasulullah Muhammad SAW." Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW. Baru kata Rasul, "Adalah akan kucoba." Rasul sujud di bawah arsy Allah dengan sujud yang lama sampai Allah datangkan dan mengatakan, "Irfa' rasyaka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Is'al tuto, minta is'al syafa'atu, minta syafaat, kau diberikan syafaat Allah." Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada proses hisab. Hisab ini ada 2 macam. Ada yang disebut dengan hisaban yasyirah, hisabnya mudah. Ada yang disebut dengan hisaban asyirah, hisabnya sulit. Dan ada yang ketiga, tanpa hisab. Ada kelompok yang tidak dihisab karena Rasul pernah ditampakkan dari 70.000 umatnya. Mereka tidak dihisab, tidak diazab, langsung masuk surga. Kemudian ditanya, "Siapa mereka orang-orang yang tidak dihisab itu, wahai Rasul?" Kata Rasul, "Orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak minta dikait besi panas yang digunakan untuk pengobatan dan tidak tatoyur, menjadikan sial dan hoki kepada sebuah benda atau suara, dan mereka senantiasa tawakal kepada Allah. Merekalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar, mereka langsung masuk surga. Tapi orang-orang hisabnya sulit dan orang yang hisabnya mudah tetap di padang mahsyar. Cuma mereka tidak sampai 50.000 tahun, tergantung hisabnya. Kalau hisabnya mudah sebentar saja,
Karena umat Islam orang-orang yang beriman hisabnya cepat. Allah hanya menghisab manusia itu setengah hari bagi orang-orang yang beriman. Tidak sampai 50.000 tahun, setengah hari saja. Tapi setengah hari kehidupan akhirat bila dibandingkan kehidupan dunia sama dengan 500 tahun. Karena Allah mengatakan satu hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Berarti setengah harinya 500 tahun. Dan orang yang beriman akan mendapatkan hisab itu hanya dari ba'da zuhur ke ba'da asar saja. Setengah hari kehidupan akhirat, makanya orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga setengah hari dibandingkan orang kaya. Kenapa? Pertanyaannya berat. Dari mana kau dapat dan harta itu? Kemana kau belanjakan hartamu? Banyak pertanyaannya. Yang kita makan akan ditanya, yang kita minum juga akan ditanya. Bahkan Allah mengatakan, hal yang duril insan illatu amin, hendaklah manusia melihat kepada makanan yang dimakannya karena semua akan ditanyakan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah At-Takasur, la tus'aluna yauma izin anin naim. Akan ditanya pada hari kiamat itu semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ingat, hisab itu ada dua cara. Orang yang berdebat dalam hisab, celaka dia pasti masuk neraka. Kata Rasul, orang yang melakukan perdebatan dengan Allah ketika hisab, celakalah dia. Maksudnya, Allah akan mengatakan, dulu ku beri kau mata, sudah kau syukuri matamu? Jawab, maka dia mengatakan, belum ya Rob. Dulu ku beri telinga, itu sebagai amanah, kau gunakan untuk apa telingamu? Untuk maksiat. Kata, untuk taat, untuk maksiat, ya terjadi dialog. Kalau terjadi dialog seperti ini, celaka orang ini. Tetapi, kalau yang kedua ini tidak terjadi dialog, dia hanya mengiyakan saja. Kata Allah, bukankah dulu di bumi aku berikan ini dan ini? Iya ya Rob. Bukankah dulu di bumi kau begini dan begini? Iya, itu saja, dia tidak bantah. Maka Allah mengatakan, sekarang kututupi dosamu dan kuampuni dosa-dosamu. Ini hisaban yasirah namanya. Hisab yang mudah. Hanya ditanya tapi tidak perlu jawab, tetapi memerlukan jawaban sehingga terjadi bola kosong, dialog di antara Allah dengan kita. Maka celaka orang ini, pasti binasa orang ini. Hisabnya sulit. Ketika semua dihisab, maka datanglah mizan, timbangan. Siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi masuk surga. Tapi siapa yang berat timbangan buruknya, dipastikan masuk neraka. Teman-temanku seiman, setelah terjadi penimbangan amal, maka manusia mulai dikelompokkan dengan sesembahannya masing-masing. Nyembah apa antum di bumi? Nyembah pohon, bersama pohon itu. Nyembah gajah, maka bersama gajah itu. Menyembah batu, maka bersama batu itu. Semua orang dikumpulkan dengan sesembahannya. Dan ketika orang-orang kafir, orang munafik, orang yang beriman sudah berkelompok-kelompok, maka Allah katakan, wasiyaqaladzina kafaru ila jahannam mazumara. Giring orang-orang kafir itu, bawa mereka ke neraka jahanam. Jadi, orang-orang kafir itu berombong-rombongan dimasukkan ke neraka, mereka tidak akan sempat meniti siratal mustaqim. Padahal Allah mengatakan, kalian pasti akan melewatinya. Tapi, orang kafir langsung masuk neraka, tidak ada melintasi siratal mustaqim. Ketika orang-orang musyrik, orang kafir Allah sudah masukkan ke neraka, tinggal mukmin dan munafik di sini. Allah Subhanahu wa taala bagikan cahaya. Setiap orang dapat cahaya, cahaya itulah bakal kita meniti titian mustaqim karena sirat itu gelap. Neraka jahanam itu gelap karena titian itu terbentang di neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah datang menemui makhluknya di padang mahsyar, malaikat bersaf-saf berbaris-baris. Allah katakan, jahanam tarik ke sini. Jahanam pun ditarik.
Jahanam punya 70.000 tali kekang. Satu tali kekang ditarik 70.000 malaikat besar jahanam. Kemudian jahanam dihadapkan ke hadapan manusia. Kemudian Allah bentangkan di situ Sirotol Mustaqim, justru jembatan yang terbentang di antara neraka jahanam. Jembatan itu halus, lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bahkan jembatan itu akan berlenggak-lenggok. Dia bergerak, dia tidak diam. Dan jembatan itu licin. Hanya orang-orang yang ditakdirkan bisa melintasi titian itu. Dan yang pertama meniti jembatan itu adalah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah meniti Sirot, maka Nabi akan berdiri di ujung titian. Di situ dikontrol setiap ada umatnya lewat. Rasul mengatakan, "Ya Robbi salim, salim, ya Robbi salim, salim, ya Rob, selamatkan, selamatkan, selamatkan." Saking kasihannya Nabi dengan kita. Ada yang melewati titian Sirot seperti kilat, udah sampai di sana. Ada yang seperti angin sudah di sana. Ada yang seperti kuda balap, tiba-tiba sudah di sana. Ada yang seperti lari kencang, ada yang merangkak-rangkak, ada yang terkena kalalip, ada yang kemudian jatuh berdiri, ada yang kemudian nyemplung ke neraka jahanam. Ada yang kemudian baru melangkahkan kaki langsung jatuh ke neraka jahanam. Kata Rasul, ketika duduk bersama para sahabatnya, ada semacam bunyi besar. "Tuah," kata Rasul mengatakan, "tahukah kalian itu suara apa?" Sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu wahai Rasul." Kata Rasul, itu adalah batu sebesar unta 70.000 tahun yang silam jatuh dari titian dan baru sampai sekarang di inti neraka jahanam. Artinya, kalau orang jatuh dari titian sampai neraka jahanam itu 70.000 tahun baru sampai di dasar jahanam. Na'udzubillah. Teman-temanku seiman, maka satu persatu orang-orang beriman diberikan cahaya. Orang munafik diberikan cahaya, kadang padam, kadang terang, kadang padam, kadang terang. Ketika berjalan, mereka mengatakan, "Hai orang beriman, tunggu dulu, aku ikut cahayamu." Kata orang beriman, "Ambil lagi saja kau cahaya yang di belakang." Di dunia memang orang munafik bisa menipu orang-orang beriman, tapi di titian Sirotol Mustaqim, orang yang beriman tidak mungkin ditipu lagi. Teman-teman seiman, ketika semua terseberangi semuanya, sampailah mereka di sebuah tempat namanya Kontaroh. Kontaroh itu depannya pintu surga. Apa sampai di sini keletihan orang-orang yang beriman? Tidak, di sini ada kisah. Disinilah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, "Tahukah kamu siapa yang bangkrut dari umat ini?" Kata sahabat, "Orang yang bangkrut adalah orang yang bangkrut usahanya." Kata Rasul, "Bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala ini dan itu. Tapi satu sisi dia pernah mendolimi si fulan, mengambil harta si fulan, mencaci si fulan, menumpahkan darah si fulan, merendahkan si fulan. Akhirnya di Kontarah ini terjadi kisos." Padahal depan pintu surga tuh supaya orang masuk surga mendapat keadilan. Supaya dalam hatinya tidak ada lagi dongkol dengan kawannya. Allah cabut perasaan dengki sehingga menjadi bersaudara dalam surga. Karena orang-orang dalam penduduk surga itu satu hati. Kalau kita kan berhati-hati, ada yang dengki, ada yang marah, ada yang emosi. Supaya tidak ada itu, maka terjadi kisos di sini. "Oke, dulu kau sudah memukul aku. Sini kamu, mana pahalamu?" Diambil pahalanya. Ketika kemudian dia sudah tidak punya pahala karena sudah dikasihkan orang banyak, sering dolim waktu di dunia karena sudah banyak didolimi, dia mengatakan, "Mana pahalamu?" Maka dia mengatakan, "Aku tidak punya pahala lagi, sudah habis." Kalau sudah habis kebaikannya, maka akan dilemparkan dosanya kepada dia. Padahal sudah di Kontaroh sedikit lagi masuk surga, tetapi dilempar lagi ke belakang, ke neraka. Di Kontaroh ini, ikhwan kisah sesama orang yang beriman saja. Kalau kisah dengan orang kafir, dengan binatang, dolim kepada binatang,
dolim kepada kafir atau dolim orang kafir kepada orang beriman ini sebelum titian sirot. Itu kisah di situ. Tetapi kalau di Kontaro, depan pintu surga, khusus orang beriman saja karena sudah mau masuk surga masalahnya. Bahkan orang-orang yang dibunuh akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tangan kirinya membawa kepalanya. Walaupun ketika di bumi tidak dibunuh dengan cara dipenggal, tapi nanti pada hari kiamat orang yang dibunuh itu seperti itu bentuknya. Lehernya tidak ada, kepalanya dipegang oleh tangan kirinya, tangan kanannya menyeret orang yang membunuhnya, kemudian menghadap Allah dengan mengatakan, "Ya Robbal Hadalima Kotalani," tanya orang ini kenapa dia bunuh aku, kenapa dia bisa membunuhku. Dan bayi-bayi yang dilempar hidup-hidup kemudian mati, seperti orang-orang yang punya anak dari hasil zina kemudian malu. Dilemparlah anak itu ke selokan, ke tong sampah, ke kardus, akhirnya mati bayi mungil itu. Maka Allah mengatakan, bayi-bayi itu akan membawa kepalanya menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Rob, ya Robbisil hadalima kotalani." Tanya ibuku, kenapa dia membunuhku? Tanya bapakku, kenapa dia membunuhku? Semua akan dikisos. Hati-hati, tapi kalau sudah tidak ada kisos lagi, baik di antara orang kafir dengan orang yang beriman atau sebaliknya, manusia dengan binatang atau sebaliknya, kemudian kisos terjadi antara orang yang beriman dan sudah selesai, maka manusia berjubel di pintu surga. Manusia akan berdesak-desakan di pintu surga, padahal mereka sudah divonis masuk surga, tidak mungkin mereka masuk neraka. Tapi tidak bisa masuk surga juga karena pintu surga tertutup semua. Para nabi berusaha membuka, tidak bisa, tidak diizinkan. Malaikat Ridwan tiba-tiba di tengah manusia yang sudah divonis masuk surga itu. Muncullah seorang laki-laki, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, kedua kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekati pintu surga dan membuka pintu surga dengan mengetuknya. "Assalamualaikum." Maka Ridwan mengatakan, "Waalaikumsalam." Kata Ridwan, "Man, siapa kamu?" Kata Rasul, "Ana Muhammad, saya Muhammad." Kata malaikat Ridwan, "Aku diperintah Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kau yang minta." Kata Rasul, "Ana awal man afta hati jubal jannah." Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Kemudian dibentanglah pintu surga. Pintu surga ini ada yang berteriak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan para pemanggil pintu-pintu surga. Kalau dia ahli sholat, pintu itu memanggil, "Hai pakar-pakar sholat, kau kesini, maksudnya di sini, jangan di situ." Yang pakar puasa, sunnah puasa Senin Kamis, Ayyumul Bid, puasa Daud, pokoknya ahli puasa, ada pintunya dari pintu Rayyan. "Hai ahli puasa, sini-sini, dari pintu Rayyan, jangan di situ." Pintu jihad mengatakan, "Hai yang mati syahid, lewat sini." Pintu taubat, "Hai yang tobat, lewat sini." Masing-masing pintu menyeru kepada keahlian ibadahnya masing-masing. Dan surga itu memiliki 8 pintu, berbeda dengan neraka yang memiliki 7 pintu. Kenapa? Biar menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Karena Rasul mengatakan, Allah berfirman, "Rahmatku lebih luas dibandingkan murkaku." Teman-temanku seiman, ketika ada orang yang berdiri di pintu surga, dia berdiri, dia tidak mau masuk surga, kata Allah, "Masuk ke dalam surga dengan rahmatku." Orang ini mengatakan, "Ya Rob, tidak, saya tidak mau masuk surga dengan rahmatmu ya Rob. Kalau masuk surga dengan rahmatmu, itu bagi orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat, kau kasih sayangi dia. Akhirnya kau katakan masuk surga dengan rahmatmu. Aku ini tidak pernah berbuat dosa selama di dunia. Aku ini masuk surga dengan amalanku." Wah, dia merasa bangga dengan amalannya. "Karena kau tidak pernah berbuat dosa, masukkan aku dengan amalanku." Katanya, "Baik." Kata Allah, "Hitung amalanmu berapa?" Dihitung amalannya. Rupanya dihitung amalannya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan. Nikmat penglihatan. Karena amalannya lebih banyak melihat. Karena takut dia tidak bisa masuk surga dengan amalannya,
Kalau begitu ya Rob, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Ke dalam surga ya, karena masuk surga itu karena rahmat Allah. Kata para sahabat, termasuk engkau wahai Rasul, termasuk saya. Allah masukkan saya ke surga karena rahmat-Nya, tapi Allah masukkan ke neraka karena keadilannya. Teman-teman keseiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian penduduk surga masuk ke dalam surga, kemudian malaikat surga mengatakan, Assalamualaikum bima sobartum. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga. Pertama kali tahiyatus surga. Allah pun mengucapkan salam. Orang-orang tertentu saja mendapatkan salam di dunia itu, seperti Khadijah istri Nabi. Kata Nabi SAW, Rob dan Jibril menitipkan salam kepadamu ya Khadijah. Tidak semua dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril, hanya orang-orang tertentu. Karena Rasul yang mengatakan Allah dan Jibril menitipkan salam, tapi orang masuk surga semua akan dapat salam dari Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka dapat salam dan salam itu artinya selamat. Karena di surga tidak ada, di surga itu selamat semuanya. Tidak ada orang yang lisannya kotor, tidak ada di surga itu, tidak ada tukang gibah, tukang gunjing, tukang caci, tukang maki, tukang merendahkan, tidak ada. Sampai kepada istri-istri tidak ada yang cemburu kalau antum bersama bidadari, karena semua jadi salam, selamat semuanya. Selamat dari aib, antum tidak kencing, antum tidak berak, antum tidak meludah, antum juga tidak mengeluarkan dahak, antum tidak ada congekannya. Bahasa kita, pokoknya selamat badannya. Sampai ditanya Rasul, kalau hari-hari makan dan minum kayak mana beraknya, cemana kencingnya? Kata Rasul, berak dan kencingnya dengan keringat, dan keringatnya seperti minyak misik. Itulah berak dan kencingnya penduduk surga. Luar biasa, selamat badannya, wanita tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada bau ketiak. Di surga itu semua wangi karena selamat badannya. Di surga itu tidak ada nenek-nenek. Di zaman Rasul ada nenek-nenek datang kepada Rasul. Rasul, aku masuk surga ndak? Kata Rasul, nenek-nenek ndak masuk surga. Nenek ini menangis, kemudian dia pergi. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, bilang sama nenek itu, bukan berarti nenek itu tidak masuk surga. Maksudnya di surga itu tidak ada nenek-nenek. Dibacakan ayatnya. Kami jadikan nenek-nenek menjadi gadis-gadis, usianya 33 sampai 34. Semua sebaya sama usianya seperti itu. Dan surga itu, teman-teman, nikmatnya bertambah dan bertambah. Ada suhu jannah, pasar surga. Pasar ini setiap Jumat. Kalau di bumi, kalau di surga namanya Yaumul Majid, hari tambahan nikmat. Semua penduduk surga ke pasar, yang laki-lakinya itu berjumpa dengan kawan-kawannya di pasar itu, kemudian ngobrol, cerita pengalaman antum di dunia. Kita bicarakan semua. Itu akan teringat dengan kehidupan dunia, obrolan kita, bercandaan kita, semua akan dibicarakan di pasar surga itu. Di pasar surga itu tidak dijual beli, hanya untuk berjumpa dengan kawannya, ngobrol, minum, makan, di situ enak-enak. Kemudian sebelum pulang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala hembaskan angin membawa debu, kemudian mengenai jasad-jasad yang ada di pasar surga itu. Maka dia akan bertambah gantengnya, bertambah sehatnya, bertambah kekarnya, bertambah indah pokoknya. Ketika pulang, istrinya tidak kenal. Wahai suamiku, kenapa engkau makin tampan, makin ganteng? Kata suaminya, kau juga istriku, kenapa makin cantik? Katanya, jadi setiap minggu kenikmatan itu bertambah, makin ganteng. Dan di surga, makanan hari ini kalau dimakan besok lebih nikmat lagi. Kalau lusa lebih nikmat lagi, besoknya lagi semakin tambah nikmat. Itulah di surga. Di surga itu makin hari makin nikmat, makin hari makin ganteng, makin hari makin cantik. Teman-temanku seiman, ketika orang masuk surga, pertanyaan dimakan apa dan pertama yang diminum apa? Yang pertama dimakan penduduk surga, kami di hatinya ikan paus. Tentu ikan paus di akhirat, bukan di dunia. Kemudian minum air jahe, jahenya jahe surga. Kata Abdullah bin Abbas, dunia dan surga itu hanya mirip nama,
tapi hakikatnya berbeda. Di dunia ada air jahe, wedang jahe, di surga ada wedang jahe, hanya kesamaan nama, tapi hakikatnya berbeda. Ada tulisan, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tapi tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Macam mana cara menggambarkannya? Jadi hanya kemiripan nama saja. Di surga ada pisang, di dunia ada pisang, tapi pisang surga beda rasanya. Di surga ada madu, di dunia ada madu, beda madu di surga. Di surga ada khamar, di dunia juga ada khamar, beda khamar. Di dunia ini paling rendah sakit kepala orang yang minum, paling tinggi teler, tidur di got di jalan. Tapi di khamar di surga itu lezat bagi peminumnya, lezat. Teman-temanku seiman, dan di surga Allah sudah peruntukkan satu orang mendapatkan 2 istana minimalnya. Bagi orang yang takut Allah sediakan 2 istana, dan dia akan mendapatkan nikmat yang besar sebagaimana ahlun nar akan mendapatkan azab yang besar. Ketika penduduk surga, iza dakhala ahlul jannatul jannah, apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke neraka, didatangkan kematian dalam bentuk kambing gibas. Disembelih kematian itu sehingga tidak ada kematian lagi. Maka datanglah penyeru kepada penduduk surga, ya ahlal jannah la mauta lakum wa ya ahlan nar. Penduduk surga tidak ada kematian. Hei penduduk neraka, tidak ada kematian. Maka penduduk surga akan mendapatkan nikmat selamanya, abadi, dan penduduk neraka akan mendapatkan azab selamanya. Itulah ringkasan perjalanan manusia dari kehancuran alam semesta, kemudian di padang mahsyar, kemudian di titian sirot, sampai masuk ke dalam surga dan neraka. Tentu, yang saya ceritakan ini, teman-teman, adalah bagian kecil, hanya gambaran. Karena sehebat apapun orang menggambarkan surga, menceritakan surga, surga menyelisihi gambarannya karena surga tidak bisa dibayangkan. Kita hanya menukilkan sabda-sabda Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Beginilah gambaran surga karena tidak semua dibentangkan. Oleh karena itulah perlu keimanan yang kuat tentang hari akhir. Makanya salah satu rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Wallahu alam. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.